Shalom saudara-saudara semua, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online GBIS Yerusalem Baru. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Persiapkan diri dengan berpakaian yang sopan dan rapi. Mari ajak keluarga terdekat, mungkin mereka yang tidak punya sarana atau alat untuk ibadah online bersama, dan jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Jangan lupa silent HP Anda dan hentikan kegiatan yang lain dalam masa ibadah. Mari menempatkan diri kita dalam posisi ibadah. Ikutlah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Apabila jemaat membutuhkan bantuan atau konseling, silakan hubungi nomor di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau di hari Minggu yang begitu indah, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama lagi. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Pagi hari ini marilah kita mau mempersiapkan hati, pikiran kita untuk memulaikan ibadah di pagi hari ini. Tersedia bagiku, selamanya kau ku cinta. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mau menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan
Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan, dibolehkan waktu yang begitu indah, kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap nafas hidup, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, terima kasih untuk setiap musim yang Tuhan sudah boleh tuntun kami sampai ada di waktu sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus menuntun hidup kami. Bahkan ibadah di pagi hari ini kami rindu Tuhan senantiasa menuntun dari awal pertengahan sampai boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau katakan, Dia sungguh baik dalam hidup kita. Tuhan, haleluya. Tua Gapak. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ku tanya hari Minggu kamu kemana? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi
saja, tapi hati dan mulutmu gak dijaga. Ku tanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Ku tanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Ku tanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Ku tanya hari ini kamu kemana? Pelayanan. Ku tanya hari ini kamu kemana? Pelayanan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu aut-autan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop Jemaat yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita mau buka hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh berbicara lewat setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya tanda mujizat menyertai hidup kami. Mujizat
sekali lagi Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Sama-sama kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami percaya tanda mujizat selalu menyertai langkah hidup kami. Karena Engkau selalu beserta dengan kami. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuat kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja, memenuhi kami, baik saya hamba-Mu yang memberitakan, juga jemaat yang mendengar. Satukan kami dengan roh yang sama, urapi kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat-saat yang kudus ini kepada-Mu saja. Biarlah Tuhan berkarya melalui ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sudah dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah bukti. Satu kata, tetapi sungguh memiliki makna yang begitu dalam, bagaimana hidup kita harusnya memiliki bukti ini. Bukti apa itu, saudara? Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 46. Kita baca lebih dulu ayat 1-3, dan berikutnya nanti kita baca ayat-ayat di bawahnya. Mazmur 46 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Berhenti dulu sampai di sini, saudara. Ini adalah dengan lagu Alamot. Mazmur 46 ini lagunya dari bentuk paduan suara Alamot, paduan suara wanita.
Karena alamot terjemahan ke dalam bahasa Inggris adalah the soprano voices atau the female voices. Paduan suara sopran, suara wanita atau female. Kita bersyukur bahwa di zaman Daud dan Bani Korah yang secara khusus menulis Mazmur 46 ini, wanita sudah dilibatkan untuk menyanyi dalam sebuah paduan suara yang megah untuk memberkati ibadah yang dilakukan oleh umat Israel. Mari kita lihat isi dari tulisan Bani Korah dengan lagu paduan suara wanita ini. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mazmur ini dibuka dengan kata yang luar biasa, pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah. Saudara, Mazmur ini berbicara tentang Allah. Allah yang bagaimana perannya bagi kita? Allah yang punya peran yaitu tempat perlindungan dan kekuatan. Kata perlindungan adalah makaseh. The refuge atau the shelter. Tempat untuk berlindung dari hujan, dari badai, juga dari persekongkolan jahat yang dilakukan manusia kepada umat Tuhan, kepada saudara dan kepada saya. Allah yang seperti ini, yang kepadanya dinyanyikan pujian dengan lagu Alamut ini, saudara. Supaya bangsa Israel melupakan sejenak apa yang mereka alami untuk memfokuskan diri mereka pada ibadah yang khusus yang didedikasikan kepada Allah. Dan berikutnya, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena itu, hari ini kita dalam ibadah merenungkan tema ini, yaitu bukti. Bukti yang seperti apa yang saudara bisa pegang? Bukti yang pertama, yaitu Allah yang tempat perlindungan dan kekuatan kita. Allah yang sebagai penolong dalam kesesakan. Penolong dalam bahasa aslinya, yaitu Ezra. Ezra itu adalah orang yang memberikan bantuan. Orang memberikan pertolongan. Orang yang menopang ketika pribadi yang ditolong lemah dan membutuhkan kekuatan. Itulah kata Ezra atau kata penolong. Kita menemukan juga ada kata yang begitu luar biasa, sangat terbukti. Kata sangat di sini yaitu dipakai sebuah kata sandang dalam bahasa Ibrani yang begitu bersemangat, begitu berapi-api di dalam membuktikan pribadi Allah sebagai tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong. Wow, kita menemukan sebuah mutiara rohani yang indah di ayat 2 ini. Kenapa saya katakan indah? Karena Allah yang demikian, yang bisa kita mohon ketika mengalami ayat 3 dan 4. Sebab itu artinya adalah Allah yang demikian itu
akan berakibat apa? Kita tidak akan takut. Sebab Allah yang demikian itu, maka kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang, ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak takut. Saudara, minggu ini kita dikejutkan oleh pernyataan Ibu Menteri bahwa pertumbuhan ekonomi negara kita oleh karena COVID minus antara 4 sampai 5,32. Minus. Bukan bertumbuhnya plus, tapi mundur. Minus sampai 5,32. Apa artinya itu, saudara? Di hadapan kita sudah terpampang resesi ekonomi. Tapi saya yakin dan percaya sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya dalam nama Tuhan Yesus tidak resesi, tetapi resepsi. Kenapa? Karena saudara mengantongi bukti bahwa Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong. Haleluya, saudara. Dan itu sangat terbukti, dan bukti itu ada di dalam hidup saudara. Saudara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 184 ayat 1 menulis adanya 5 alat bukti yang bisa digunakan di pengadilan. Yang pertama adalah keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang kelima adalah keterangan terdakwa itu sendiri. Kelima-limanya bisa dipakai untuk menjadi alat bukti di pengadilan. Saudara, ketika kita akan menghadapi situasi ekonomi yang berdampak kepada finansial dalam keluarga kita masing-masing, saudara jangan takut bahwa saudara akan kalah dan digerus oleh perekonomian yang begitu berat di depan kita. Kenapa demikian? Karena saudara sudah punya bukti. Dan pengadilan yang membawa perkara persidangan digelar bukti-bukti itu, dan bukti-bukti itulah yang dipakai sebagai pegangan dari persidangan itu. Apa yang sekarang menjadi pegangan saudara ketika menghadapi situasi yang seperti itu, saudara? Di depan kita adanya persoalan ekonomi yang berat. Jangan khawatir, saudara sudah punya bukti seorang pribadi, yaitu Allah sendiri yang menjadi tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong. Lalu saudara ada kata selah di sana. Dalam pesan penggembalaan hari Rebo yang lalu saya sampaikan, kata selah ini sangat penting. Paduan suara wanita yang sedang memuji di bait 1 ini memberi selah, memberi kesempatan kepada jemaat yang melakukan ibadah, yang mendengar paduan suara itu, untuk berdiam diri sejenak, merenungkan Allah yang menjadi bukti dalam setiap peristiwa-peristiwa yang di ayat 3 dan 4 itu, saudara. Bahwa Allah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong. Selesai bait 1 ini, jemaat dipersilahkan untuk merenung, introspeksi, memandang kembali kepada sosok dan pribadi Allah yang demikian luar biasa. Haleluya, saudara. Mari kita lihat bait yang kedua. Ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ayat 5 berkata begini, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Berhenti dulu sampai di sini. Sorot kamera firman Tuhan dari bait 1, pribadi Allah sebagai subjek
yang dinyatakan secara simbolis kata benda tempat perlindungan, kata benda yang lain yaitu kekuatan dan penolong, saudara, berpindah kepada sebuah tempat. Apa itu? Kota Allah. Bukti yang kedua terhadap perlindungan saudara adalah sebuah kota yang disebut sebagai kota Allah, yaitu kediaman daripada Allah yang Maha Tinggi. Disukakan oleh aliran sebuah sungai, ayat 6, Allah ada di dalamnya. Allah yang tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong itu ada di dalam kota itu. Dan kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Keterangan tempat di bait 2 ini adalah sebuah kota. Dan kota itu lebih indah, lebih nyaman, lebih aman dari seluruh kota di muka bumi ini. Tahun lalu diadakan survei kota mana yang paling indah, paling nyaman, paling luar biasa untuk dijadikan tempat tinggal. Saudara tahu kota mana itu, saudara? Ternyata kota Paris. Kota Paris adalah kota yang terindah, ternyaman, teraman di dunia ini. Mengungguli dari New York, dari Wina di Italia, dari Vancouver di Kanada, dan semua kota-kota yang lain kalah dengan kota Paris. Siapa yang tidak ingin tinggal di Paris, kota yang paling indah, paling nyaman, paling aman di bumi ini, saudara? Semua orang kaya pasti menginginkan tinggal di kota seperti itu. Tapi tahukah saudara, ada kota yang membuktikan secara firman Tuhan yang sudah kita baca, bahwa kota itu terbukti paling indah, paling nyaman, paling bisa memberi saudara jaminan bahwa yang lain bisa hancur. Kerajaan-kerajaan kota-kota besar di muka bumi ini bisa goncang dan ribut. Tetapi kota Allah yang Maha Tinggi, Tuhan ada di dalamnya. Semesta alam, yaitu Tuhan itu menyertai kita. Dan kota apa itu, saudara? Kota damai, Yerusalem. Kenapa disebut kota itu paling aman, paling indah, paling nyaman untuk menjadi tempat perhentianmu, saudara? Karena tinggal di sana Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Bahwa seorang putra telah diberikan dan namanya paling akhir disebutkan Raja Damai. Itulah Yesus. Bukti yang kedua yang saudara bisa pegang untuk menghadapi situasi yang ada akhir-akhir ini. Saudara harus tinggal di satu tempat yang membuktikan bahwa saudara pasti aman. Saudara pasti dijamin hidupmu menghadapi seluruh kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara jangan pernah tinggalkan kota itu. Kota damai, kota Yerusalem. Karena Yesus ada di dalamnya. Dan Yesus yang seperti ini menyertai saudara seperti gelarnya Immanuel. Kembali ada kata selah di bait 2 ini. Memberi kesempatan kepada jemaat mengintrospeksi, berdiam diri. Apakah aku masih ada di kota itu? Ataukah aku sudah coba-coba keluar dari kota perlindungan, kota benteng kita? Jangan, saudara. Haleluya. Ada sebuah artikel yang sangat indah. Kenapa kopi bisa tumpah ketika tersenggol seseorang? Maka kita menumpahkan kopi kita. Jawabannya gampang, saudara. Karena isinya memang kopi. Bukan teh,
atau susu. Kalau isinya kopi, yang tertumpah pasti kopi. Saudara, kalau di dalam hatimu ada Allah, dan engkau tinggal di kota yang maha tinggi, kota benteng yang kuat, maka apapun yang menghantam hidup saudara, dan membuat sesuatu dalam hidupmu tumpah, maka yang tumpah adalah perkataan tentang Allah. Yang tumpah dan keluar dari hati dan mulut kita, perkataannya adalah mengucap syukur. Kenapa? Karena aku masih ada di kota Allah, kota yang maha tinggi. Dan aku tetap terjamin hidupku. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, tidak berkata-kata yang jelek, tetapi penuh dengan ucapan syukur. Kita sampai di bait 3 dari pujian dengan lagu Alamot ini. Ayat 9 sampai 12. Saudara simpan ayat 8, karena itu nanti sama dengan isi dari ayat 12, penutup dari Mazmur ini. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Saudara ingin peperangan hidupmu berhenti? Ini ayat firman Tuhan jawabannya. Ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Setiap akhir dari bait 1, bait 2, dan bait 3 selalu ada kata selah. Untuk memberi kesempatan kepada saya dan saudara merenungkan isi dari setiap bait firman Tuhan dan lagu ini, saudara. Ini konklusi. Pertama-tama disajikan tentang berhentinya peperangan dalam hidup kita. Dan itu bisa terjadi kalau saudara-saudara tetap berada di dalam Allah. Memandang pekerjaan Tuhan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Saya rindu sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara mengalami damai. Peperangan dalam hidupmu berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kebetulan saudara mendengar firman Tuhan ini. Karena ada berita sukacita, peperangan dalam hidupmu, apapun jenisnya, apakah sakit penyakit, kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, hubungan dengan anak-anakmu. Kalau itu seperti sebuah pergumulan bahkan peperangan, hari ini Tuhan memberikan jaminan, berhenti. Dan bukti yang ketiga tadi, ayat 8, diulangi dengan ayat yang ke-12. Adanya penyertaan Allah. Oh, Allah semesta alam menyertai kita. Sebagai konklusi, tadi saya sebutkan, saudara, ada 3 bukti yang disebutkan di ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bukti yang pertama tadi, di bait 1. Bagaimana Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan sebagai penolong sangat terbukti. Bukti yang kedua, kota benteng kita adalah Allah Yakub sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah penyertaan Tuhan. Bukti yang sangat kuat. Dan juga bukti kedewasaan rohani saudara. Bahwa saudara sudah mengalami yang baik di masa lalu, maka saudara tidak lagi goyah di masa sekarang dan tidak khawatir di masa yang akan datang. Saya akan tutup dengan kesaksian seorang bapak gereja yang bernama Polikarpus. Polikarpus hidup di abad pertama dan dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Memang dia tidak
bersentuhan langsung, tidak berhubungan langsung sebagai murid dari Tuhan Yesus. Tetapi dia adalah murid dari Rasul Yohanes. Saat itu usianya 90 tahun. Sudah renta, saudara. Dia adalah gembala di jemaat di kota Smyrna. Dan dia punya pengaruh besar, baik di kota Smyrna maupun di provinsi Asia Kecil, di kota-kota di dekat Smyrna. Dan kerajaan Romawi tahu, kalau ingin memandulkan pekerjaan Tuhan, menghentikan penyebaran, pengabaran Injil tentang Yesus Kristus di Asia Kecil pada waktu itu, maka kerajaan Roma, penguasa Romawi, harus membunuh Polikarpus. Dia dipanggil oleh penguasa dan berkata, Polikarpus, engkau akan tetap hidup nyaman dan enak. Tapi dengan satu syarat, engkau menyangkal nama Yesus. Tetapi jika tidak, kalau engkau terus mengabarkan nama itu, engkau akan dihukum mati dengan cara dibakar. Dan di depannya sudah dinyalakan api dari kayu bakar yang ditumpuk-tumpuk. Dan Polikarpus akan digantung lalu diturunkan di atas bara api itu, saudara. Dibakar hidup-hidup. Apa jawaban Polikarpus? Dia berkata begini, aku sudah umur 90 tahun. Sudah tidak lama lagi hidupku di dunia ini. Masakan sisa hidupku kupakai untuk menyangkal nama Yesus? Padahal 90 tahun, Yesus sangat cinta dan setia kepadaku. Aku tidak akan menyangkal nama dia. Silakan, kalau memang aku harus dieksekusi, mati dibakar hidup-hidup. Polikarpus berkata, aku siap. Singkat cerita, Polikarpus mati dibakar di atas bara api itu, saudara. Tapi bagaimana kesaksian orang-orang yang mengeksekusi dia, yang membakar dia hidup-hidup? Mereka berkata, kami melihat, kami semua melihat api yang membakar tubuh Polikarpus hidup-hidup. Seperti sebuah layar kapal yang terkembang. Dan seolah-olah mengantar arwah Polikarpus ke langit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Polikarpus sudah membuktikan cinta kasih Yesus. Karena itu dia tidak takut kepada segala yang terjadi dalam hidupnya. Demikian juga kita. Kalau kita sudah memegang bukti itu, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong. Kota benteng kita adalah Allah yang Maha Tinggi, Allah Yakub. Karena di sana berdiam Yesus sebagai Raja Damai. Dan yang ketiga, bukti bahwa penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Yang menghentikan peperangan-peperangan dalam hidup saudara. Maka bukti itu biarlah menjadi bukti yang sangat cukup, sangat sahih untuk saudara menghadapi masa depanmu. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara.
dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan menolong setiap kita. Seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, biarlah itu semua dapat menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan kuatkan dan bangsa kami untuk melewati semua hal yang sedang kami alami ini Tuhan. Penyebaran virus, ekonomi yang menurun, dan banyak sekali hal-hal yang menurut kami sangat-sangat menyedihkan Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami menyerahkan semuanya ini Tuhan di dalam tangan Tuhan, ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada kemenangan. Kami berdoa Tuhan untuk kepala negara kami Tuhan, biarlah Engkau akan berikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan, berikan kesehatan selalu, berikan kekuatan untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk kota kami, Engkau berikan keamanan untuk kota kami, Engkau berikan perlindungan untuk kota kami Tuhan. Biarlah di dalam kota ini Tuhan, kami dapat melakukan kegiatan kami Tuhan, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa was-was Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berikan kesehatan untuk setiap penduduk yang ada di kota kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami percaya Tuhan, meskipun kami dipisahkan oleh jarak Tuhan, meskipun kami masih melakukan ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya lawatan Tuhan, urapan Tuhan, dan kemenangan atas pergumulan kami akan terima itu Tuhan. Meskipun kami hanya beribadah lewat layar yang kami lihat di depan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau berikan kesehatan untuk semua jemaat Tuhan. Engkau berikan kekuatan untuk semua jemaat Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk semua jemaat Tuhan, yang dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami selalu Tuhan, perlindungan daripada Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Shalom, Jemaat GBIS Yerusalem Baru dan Civitas Akademika STT Sola Gracia Indonesia yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami turut mengundang untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Perayaan ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020, hari Senin jam 10 pagi sampai selesai melalui Zoom meeting. Kami akan berikan ID dan password kepada Bapak Ibu Saudara-saudara
supaya bisa mengikuti perayaan ini, maka perayaan ini akan dilaksanakan dalam bentuk Zoom meeting, yaitu bincang-bincang kebangsaan dengan tema perayaan kemerdekaan di tengah pandemi yang tanpa kepastian. Adapun narasumber yang akan saya sampaikan di sini adalah para pemimpin kita. Yang pertama, Bapak Gembala Pendeta Rudianto Kusumo yang akan membahas subtema dalam aspek kerohanian dan pelayanan. Narasumber yang kedua, Bapak Immanuel Jabang Soekarno. Beliau adalah Ketua Pembela Sidang GBS Yerusalem Baru dan pendiri Yayasan Anugerah Samata Surabaya, yang akan membahas subtema bisnis dan ekonomi keluarga. Dan narasumber yang ketiga adalah Bapak Pendeta Thomas Bejo Tomo, Magister Ministry, dan beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Teologi Sola Gracia Indonesia. Adapun yang akan dibahas dalam topik saat ini adalah bertema pendidikan. Dan sebagai moderator adalah Bapak Eko Sumi dan Bapak Pendeta Yuda Andreas Juswanto. Kami mengundang saudara-saudara untuk semuanya ikut dalam perayaan kemerdekaan, dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudara juga berpakaian merah putih atau pakaian yang menurut saudara-saudara yang terkait dengan perayaan kemerdekaan. Bagi 10 saudara-saudara yang berpenampilan pakaian menarik akan dapat hadiah dari juri apabila memenuhi kriteria penilaian para juri yang akan disampaikan pada akhir acara. Saudara-saudara boleh berinteraksi dalam tanya jawab, namun pertanyaan hanya diterima dan diajukan pada narasumber melalui live chatting, dan itu akan diatur oleh host dan akan disampaikan kepada para narasumber. Demikianlah informasi atau pengumuman ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih semuanya, dan sampai jumpa tanggal 17 Agustus jam 10 hari Senin. Salam sejahtera, sehat. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan berdoa syafaat serta mendengar pengumuman. Maka mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang indah pada hari ini. Yang memiliki bukti yang kuat bahwa Allah itu bagi kita, bagi kami, tempat perlindungan, kekuatan, dan sebagai penolong sangat terbukti. Kota yang maha kuat, indah, dan hidup kami terjamin di dalamnya adalah kota Allah yang maha tinggi. Karena Engkau sendiri yang berdiam di sana, Yesus Kristus Raja Damai. Terima kasih Tuhan juga untuk penyertaan Tuhan di masa yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami,
menghentikan peperangan-peperangan dalam hidup kami, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berkekurangan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pasangan-pasangan suami istri, orang tua dan anak-anak, mertua dan menantu, hubungan-hubungan yang bermasalah. Dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan saat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk ekonomi negara kami. Mari Tuhan, Tuhan sendiri yang berkuasa menghentikan resesi, mengubahnya menjadi resepsi dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kami hidup di surga, di dalam kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Haleluya.